dalam kasus ini tuh sebenarnya kayak gimana Ustaz? Aku nggak paham malah. Ya, saya lihat begini. Kita mulai dari track record mereka ya. Track record mereka. Teman-teman ACT ini kan sejak tahun berapa sih? Sejak tahun berapa ya? Itu pokoknya gini, dalam ataupun luar negeri kita lihat mereka bantu gitu. Tidak hanya ke Palestina kok ya. Ke gempa di Jogja juga ya pokoknya di dalam negeri di luar negeri tanpa memandang apapun mereka gerak. Terus kalau akhir-akhir ini terus kita mendengar isu tentang petingginya menggunakan dana, terus pejabat-pejabatnya menggunakan dana itu. Nah, ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Satu, hal itu diungkapkan oleh sebuah media massa. Oke. Itu. Biasanya kalau kita ngomong soal hukum, itu harusnya yang mengatakan adalah majelis hakim. Majelis hakim. Ya, bahwa ada temuan seperti ini, kemudian buktinya ini dibuktikan di meja hijau, terus terbukti bahwa mereka telah memakan harta umat gitu. Itu pernah terjadi belum sih sebenarnya? Setahu saya tidak kan, tidak terjadi kan. Tiba-tiba saja ada sebuah media massa mengabarkan itu heboh kemana-mana, terus respon ya tahu sendirilah, ada yang merespon dikaitkan dengan terorisme, ada yang merespon dibubarkan dan lain sebagainya. Nah kalau saya lihat ini bukan sebuah penghakiman dengan jalur hukum yang benar. Ini seolah-olah hanya dibuka opini di publik, terus setelah opini terbentuk, terus diserang. Kan gitu kan? Bukan memang benar-benar melalui sebuah proses pengadilan. Gitu ya? Terus begini, satu lagi. Kalau memang nanti misalnya ya melalui pengadilan itu terbukti ada orang-orang yang melakukan memakan harta umat itu harusnya yang dihukum kan orang yang melakukan itu kan. Bukan terus kemudian secara organisasi dia dibubarkan dan tidak sekedar membubarkan yang ACT tadi, tetapi secara sistematis itu kita melihat ini kayak pembusukan bagi charity Islam, ya kan? Yang terimbas itu tidak cuma ACT, tapi teman-teman charity Muslim itu terimbas. Kena daya ledaknya juga ya. Iya. Nah sekali lagi begitu. Kalau memang ada orang yang bersalah di dalam badan itu, ya silahkan diadili. Kita juga tidak suka dengan kedoliman, kebatilan semacam itu, kita juga tidak suka. Tetapi mari kita yang adil dong gitu. Kalau memang ada oknum-oknum yang bersalah, silahkan diadili, dibuktikan, kemudian dihukum. Jangan terus kemudian tiba-tiba dibubarkan atau dicabut institusinya. Sementara sebaliknya, partai-partai nggak usah ngomong nama partainya ya. Semua partai kok sama kok. Inisial meneh. Ojo. Kita masih pengen Stardaynet tuh everlasting ya. Udah. Jangan. Ini kita nggak usah nyebut merek, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka itu melakukan korupsi. Sudah banyak kok yang terbukti, sudah banyak kok. Bahkan yang sudah melalui pembuktian pengadilan sudah banyak. Yang ACT tadi malah belum kan? Yang partai-partai yang berkorupsi ini yang sudah melalui pengadilan secara banyak. Fakta ada. Banyak. Ada. Itu bahkan juga kementerian juga ya Mas ya? Iya. Tetapi tidak dibubarkan partainya tuh. Iya kan? Kenapa giliran charity ini yang dibidik institusinya bukan orangnya? Ini kan sesuatu yang tidak adil. Why? Ya kan? Ada sesuatu yang perlu kita curigai di sana. Intinya gini, kita tidak suka dengan hal-hal semacam itu. Kalau memang terjadi, kita adili, silahkan kita adili. Tetapi mari dalam pengadilan itu ya yang adil beneran, tidak terus kemudian dikebiahuyah. Sementara yang lain-lain melakukan kejahatan yang dibidik orangnya, tidak dibidik institusinya. Yang ini kok institusinya, bahkan tidak hanya institusi yang itu, opininya itu melebar ke institusi-institusi yang sejenis. Iya, soalnya jadi gini Ustaz, Mas Robi juga tahu lah ya, kemarin waktu aku curhat sama Mas Robi,
Akhirnya itu jadi bingung gitu loh masyarakat. Masyarakat jadi bingung. Terus terang ada yang tanya ke aku. Terus gimana Mas, kita dukung apa enggak nih gitu kan. Kan juga bagi orang-orang yang awam tuh ngelihat, wah masa sih charity kayak gitu mobilnya Alphard 200 juta gajinya gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga bingung nih. Maksudnya bingung tuh gini. Kita mau membela apa kemudian harus memusuhi juga ya? Karena kan di sana, di luar sana tuh diceritakan bahwasanya tuh dia tuh seperti ini, institut ini loh, saudara kita ini loh. Si ACT tersebut tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan akhirnya terjadi polling si pembela ACT dan si kemudian pemboikot. Kan kita jadi bingung tuh akhirnya. Sedangkan mereka itu yang bingung itu juga sesama saudara kita. Jadi akhirnya jadinya kayak gini loh. Atas butterfly effect yang diciptakan di hal tersebut, kita sesama Islam nih malah saling curiga dengan saudara kita sendiri. Betul. Bener nggak sih? Betul. Kalau aku ngerasain gitu nah, akhirnya. itu ya yang diinginkan itu terjadi seperti itu. Karena kemampuan untuk menggalang dana itu kan sesuatu yang sangat mengerikan gitu kan. Iya sih. Kalau setahu tuh kalau beliau udah galang dana saudara kita tadi untuk ini Palestina. Iya. Wah, dan tidak cuma itu, kita semua misalnya ACT gerak, nanti siapa Ustadz Adi Hidayat gerak, Muhammadiyah gerak, wah semuanya gerak, masing-masing dapat semua kok dan banyak-banyak kok ya enggak? Bahkan ini kalau kita ngomongin zaman Utsmani, itu dibangun yang namanya Hijaz Railway. Hijaz Railway. Jadi akomodasi memudahkan jamaah haji pada saat itu dari Turki sampai ke Saudi, sampai ke Mekah Madinah. Itu dibangun jalur kereta. Waktu itu belum Saudi. Oh, belum Saudi ya. Saudi kan setelah itu. Hijaz ya. Akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Cuma railway tadi apa korelasi? Iya, jadi itu wakafnya umat Islam. Jadi kayak kalau sekarang ACT gitu ya. Kalau dulu itu dari prakarsanya Turki Utsmani. Jadi siapa yang mau menyumbang untuk pembangunan Hijaz Railway. Jadi jalur kereta api dari Turki menuju Mekah dan Madinah. Panjang banget itu. Jadi memudahkan jamaah haji dan para jamaah haji di situ itu free. Nggak bayar. Yang naik kereta itu nggak bayar. Enak apa enak? Enak kan? Zaman sekarang gimana? Daftar sekarang naik hajinya berapa puluh tahun lagi? Nah, kayak gitu. Kalau Jogja 65 tahun. 65 Sementara tahun. batas untuk berangkat 65 tahun. Terus naik daftar kapan? Iya. 60 tahun kalau nggak digelapkan. Karena Jogja rawan mati lampu. Mulai landep. Rawan mati lampu. Rawan mati lampu. Mati lampu. Aku belokinnya susah loh ini. Jadi kayak gitu. Artinya dari Hijaz Railway tadi ketika orang-orang muslim diajak untuk patungan kebaikan, mereka jor-joran. Bahkan Sultan Abdul Hamid II itu mensedekahkan hartanya semuanya. Enggak semuanya sih, ada sebagian besar hartanya beliau sedekahkan di situ. Dan berbagai macam umat Islam tuh pengen, kalau mereka nggak bisa nyumbang harta, mereka nyumbang makanan buat pekerjanya. Kayak gitu. Bahkan beberapa orang duafa itu berdoa semoga pembangunannya diberi kelancaran. Masya Allah. Dia mensedekahkan seperti itu. Jadi umat Islam itu pada dasarnya bukan orang yang pelit gitu. Maka ketika orang Islam kok pelit, maka otaknya atau pemikirannya sudah terkontaminasi dengan ideologi yang lain. Betul. Tapi ada sedikit yang berbeda, Mas Robi, soal donasi zaman Turki Utsmani yang kemudian jadi railway dengan donasi yang zaman sekarang. Wah, apa itu bedanya apa? Donasi kemanusiaan, zakat dan lain sebagainya di zaman peradaban Islam itu yang mengelola negara. Karena memang tugas negara itu mengurusi kehidupan rakyatnya dari segi apapun, termasuk dari segi sosial tadi, termasuk zakat yang mengambil juga negara, donasi-donasi kemanusiaan yang mengambil juga negara. Itu kalau di dalam sistem Islam. Kalau di dalam sistem kapitalis nggak begitu. Di dalam sistem kapitalis lembaga-lembaga sosial itu memang secara ideologi kapitalis ini melarang, tidak melarang, secara filosofis bahwa negara itu tidak perlu mengurusi itu. Yang mengurusi itu adalah lembaga swasta lah, lembaga di luar negara. Memang bedanya itu. Nah, sampai akhirnya sangat berbeda dong ketika lembaga sosial itu dipegang negara yang dalam hal ini adalah Islam dengan lembaga sosial yang dilakukan oleh swasta.
Dampaknya mana? Dampaknya di gaji penyelenggara tadi. Nah sekarang gimana? Mereka itu memang sehari-harinya habis waktu untuk ngurusi lembaga sosial tadi. Sementara dia juga butuh hidup, gitu kan? Maka akhirnya kan ngambil gaji dari situ kan. Sekarang bandingkan ketika itu yang menyelenggarakan negara. Berarti pegawai-pegawai yang menyelenggarakan sosial ini yang gaji siapa? Negara. Jadi berbeda. Makanya jadi ruwet ketika lembaga sosial di dalam sistem kapitalis itu antara duit donasi dengan gaji kepada pegawai itu jadi ruwet. Karena apa? Karena ini swasta urusannya. Kalau urusan negara selesai perkara, nah kan gitu. Jadi mulai paham aku. Artinya hal tersebut tuh ya memang apa adanya seperti itu. Cuma karena terjadi celah di situ, akhirnya dipermainkan. Betul.